lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari. Tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo, selamat pagi anak-anak. Semua, apa kabar ya? Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Alat transportasi adalah sarana kita manusia untuk melakukan perpindahan tempat, ya, yang meringankan tenaga manusia. Alat transportasi juga berguna untuk kegiatan manusia. Seperti halnya kita mau mengantar barang. Kita tidak perlu capek-capek untuk berjalan, kita bisa menggunakan kendaraan atau alat transportasi. Kita mau berpergian antar pulau, kita dapat menggunakan alat transportasi. Alat transportasi meliputi darat, laut, dan udara. Nah, tahu tidak anak-anak, ternyata alat transportasi ini mengalami perkembangan dan kemajuan zaman juga loh. Ada yang dulunya masih dengan mesin yang lama, sekarang sudah canggih mesinnya dan bentuknya juga semakin keren-keren. Yuk anak-anak, kita sama-sama melihat setiap perubahan kemajuan alat transportasi dari transportasi darat, laut, dan udara. Mari kita simak sama-sama yuk. 3, 2, 1. Perkembangan transportasi darat. Dalam sejarah manusia, perjalanan jauh telah dilakukan sejak zaman purba. Pada waktu itu, manusia purba melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah mampu menjinakkan hewan liar, maka transportasi manusia semakin mudah dengan menunggangi kuda, sapi, atau unta. Perkembangan transportasi menggunakan alat mulai berkembang dengan adanya penemuan roda. Dengan memanfaatkan roda, manusia lebih mudah memindahkan barang. Pada masa ini, manusia mulai membuat gerobak yang ditarik hewan. Teknologi transportasi berkembang pesat setelah dibangunnya jalan-jalan. Dengan adanya jalan, perkembangan teknologi transportasi memasuki babak baru. Dengan ditemukannya sepeda, beraneka jenis sepeda pun menjadi populer kala itu. Alat transportasi bermesin mulai bermunculan setelah ditemukannya mesin uap. Mesin uap memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik serangkaian gerbong besi yang kita kenal sebagai kereta. Kemudian mobil beroda 3 dengan mesin uap menjadi mobil pertama yang diciptakan. Sepeda motor muncul setelah berupa sepeda kayu beroda 4 yang diberi mesin. Perkembangan teknologi transportasi terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi kendaraan-kendaraan yang ada pada zaman ini, pada zaman sekarang, pada zaman anak-anak. Kerennya, hitung keliling. Menghitung keliling. Anak-anak kemarin sudah mempelajari tentang bangun-bangun datar, ya. Jadi yang pertama Bapak akan memberitahu cara menghitung keliling persegi. Persegi biasa kalian mengenal dengan nama kotak. Artinya persegi berarti dia memiliki sisi yang sama besar. Ini Bapak gambarkan, kalau ke bawah ada 3 kotak, ke samping juga 3 kotak, dan ke bawah juga 3 kotak. Seperti ini. Nah, ini namanya persegi ya. Jadi anak-anak, persegi karena memiliki sisi semuanya sama. Jadi kita bisa berikan tanda seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini, berarti artinya semua sisinya sama. Ini satu saja. Jadi kalau 4 tanda sama, satu aja. Satu. Nah, ini tandanya artinya semuanya sama panjangnya. Untuk menghitung keliling persegi, kita memiliki rumus, ya. Kita memiliki rumus 4 keliling persegi, kita memiliki rumus 4 dikali sisi, ya. 4 dikali sisi. Ya, ini keliling persegi 4 dikali sisi. Kita kasih contoh. Contohnya seperti ini. Ini keliling sisi setiap persegi ini, sisinya adalah 3 kan? 3 kotak. Nah, 3 kotak kecil atau 3 satuan persegi. 3 persegi satuan. Ini juga sama. Dari sini ke sini 3 persegi satuan, dari sini ke sini 3 persegi satuan, dari sini ke sini 3 persegi satuan. Nah, karena sisinya itu satu sama, berarti kita taruh di sini 4 dikali 3 ya. 4 dikali 3 jadi sama dengan 12. Baru ditulis persegi satuan. Nah,
persegi keliling itu berbeda dengan luas ya. Kalau menghitung luas, anak-anak menghitung bagian dalam. Tapi kalau keliling, anak-anak seperti hanya berjalan dari ujung, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, sampai kembali ke ujung. Ya, jadi keliling bisa besar, angkanya, nilainya bisa juga kecil. Ya, oke, kita sekarang memakai satuan. Yang lainnya kita pakai satuan sentimeter. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita umpamakan ini sisi perseginya sepanjang 1 cm. Sepanjang 1 cm deh. Kita buat sisi perseginya 2 cm. 2 cm ya. Jadi sisi perseginya 2 cm. Jadi setelah anak-anak buat sisi perseginya 2 cm, masukkan ke dalam rumus. Tadi keliling rumusnya 4 kali sisi. Jadi 4 dikali 2 cm. Sama dengan 8 cm. Terus ada pertanyaan dari anak-anak, Pak, kok yang tadi sama yang sekarang berbeda ya hasilnya? Kalau tadi 12 satuan persegi satuan, kalau sekarang 8 cm. Anak-anak, untuk soal-soal keliling ini tergantung soalnya ya. Tergantung soalnya. Kalau yang tadi soalnya diceritakan bahwa panjang sisinya itu 3 persegi satuan atau 3 kotak. Kalau sekarang soalnya kita berbeda. Sekarang soalnya ada persegi dengan panjang sisi 2 cm. Jadi persegi yang pertama sama persegi yang kedua ini sudah berbeda ya, walaupun gambarnya Bapak pakai satu gambar. Oke. Nah, ini persegi. Nah, sekarang anak-anak kalau sudah paham persegi ya, sebelum berganti ini dulu. Untuk mengerjakan persegi ya. Persegi ini sebetulnya anak-anak ada cara mudahnya juga ya. Kalau bingung kalian, kalau keliling itu adalah anak-anak mengelilingi ya, berputar, bukan mengelilingi. Jadi kalau dari sini nih anak-anak bisa lihat pena Bapak ya. Dari sini 2 cm ke sini, dari sini 2 cm ke sini, berarti 2 cm, terus dari sini ke sini lagi tambah 2 cm, dari sini ke sini lagi tambah 2 cm, dari sini ke sini tambah 2 cm sampai ke sini. Jadi 2 cm-nya ada 4 ya. Jadi bisa juga anak-anak mengerjakannya keliling 2 cm tambah 2 cm tambah 2 cm tambah 2 cm. Nah, sama dengan 8 cm ya. Nah, Bapak ingin beri saran, artinya ketika anak-anak melihat bangun ya, cukup perhatikan soalnya, karena terkadang bangun datar yang ada pada soal itu entah sisinya pasti agak miring sedikit, jadi agak kelihatan lebih panjang sedikit. Nah, anak-anak cukup mengikuti soal ya. Nah, seperti ini kan kita terlihatnya bahwa persegi ini sepertinya sisi yang tidur ini lebih panjang daripada sisi yang tegak. Nah, kita tidak terfokus ke situ, tapi kita terfokusnya pada soal. Di soal ini ceritanya bahwa ini sebuah persegi dengan sisi 2 cm. Hitung kelilingnya. Oke. Nah, itu seperti itu gambarannya. Sekarang kita ke persegi panjang. Ya, persegi panjang tampilannya berbeda. Anak-anak sudah tahu belum persegi panjang? Persegi panjang, kita ke persegi panjang. Ya, persegi panjang itu contoh gambarnya begini. Dari sini kita buat garis. Dari sini ke sini kita buat garis ya. Kemudian dari sini kita buat garis, dari sini kita buat garis, dari sini kita buat garis. Nah, kita buat yang bagus saja ya. Dari sini ke sini kita buat garis. Dari sini ke sini kita buat garis. Dari sini ke sini kita buat garis, dari sini ke sini kita buat garis. Nah, ini persegi panjang. Ya. Persegi panjang itu berbeda seperti daripada persegi ya, karena sisinya itu tidak sama. Persegi panjang memiliki dua sisi yang dua pasang sisi, di mana dua pasang sisi ini tidak sama ya. Contohnya satu pasang sisi yang ini dan sisi yang ini ya. Ini namanya disebutnya adalah lebar ya. Kalau sisi yang ini disebutnya panjang. Sisi yang horizontal atau yang tertidur, sisi yang tiduran itu disebutnya panjang nih. Tapi tidak semua keadaan menyatakan seperti ini ya. Artinya kita harus bijaksana dalam melihat persegi panjang. Kalau Bapak punya persegi panjangnya begini. Ini persegi panjangnya Bapak seperti ini, ayo. Nah, kira-kira yang panjang yang mana? Yang panjang tidak lagi yang ini ya. Nih, yang panjang tidak lagi yang Bapak tunjukkan pada panah ini nih. Nih, bukan yang ini. Tapi yang panjang sekarang yang ini. Tuh, ya kenapa? Karena dia lebih panjang aja garisnya ya. Jadi disebut panjang karena dia lebih panjang. Jadi kita harus lebih dahulu menentukan yang mana yang panjang dan yang mana yang lebar. Nah, ada sebuah soal, jangan lupa ya tadi kita harus menentukan panjang dulu baru lebar ya. Tapi sebetulnya dalam penggunaan di rumus tidak terlalu berarti sih, tapi nanti ketika kalian sudah semakin besar itu sangat berguna. Apalagi ketika kalian masuk jadi anak IPA atau matematika di PS, di anak IPS, atau ketemu soal-soal aljabar. Nah, ini sangat berguna ya. Jadi ini ada bentuk persegi panjang. Yang mana yang bagian yang panjang adalah yang ini panjang. Yang mana yang bagian yang lebar? Iya, ini lebar. Lebar. Panjang. Disebut panjang karena dia lebih besar ukurannya daripada lebar ya. Sebuah persegi panjang dengan panjang 3 cm dan lebarnya 1 cm. Berarti kelilingnya
keliling. Nah, kalau untuk persegi panjang, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, ya. Nah, sesudah itu kita memasukkan atau sebutannya dalam bahasa matematika substitusi. Panjang 3 cm, lebar 1 cm. Biasanya rumus itu disingkat, panjang itu biasa disingkat P dan lebar itu disingkat L. Nah, setelah itu kita masukkan, kita tulis lagi 2 kali P tambah L, ya. 2 P tambah L, P-nya 3, L-nya 1. Pak, kok Bapak tidak menggunakan tanda kali? Ya, boleh Bapak gunakan tanda kali di sini ya. 2 kali P tambah L, 2 kali dalam kurung P 3 tambah 1, ya. 2 kali 3 tambah 1, ya. Nah, anak-anak, sebetulnya kalau perkalian itu ketika angka bertemu dengan huruf, ya, seperti ini, tanda kali itu sebenarnya tidak perlu, ya. Jadi nanti Bapak ajarkan setelah ini. Jadi kita tuliskan lagi 2 kali 3 tambah 1, 4, ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Satuannya cm, ya. Sama dengan satuannya cm. Oke. Nah, seperti hal yang tadi, keliling persegi panjang selain 2 dalam kurung P tambah L, keliling persegi panjang itu ada ya banyak terjemahannya, ya. Bisa juga keliling persegi panjang itu bisa juga 2, yang pertama tadi 2P tambah L. Bisa juga kelilingnya 2P tambah 2L. Tuh, bisa juga keliling persegi panjang P tambah L. Ya, terus P ditambah L ditambah P ditambah L. Nah, bisa juga seperti itu. Bisa juga kelilingnya lagi L ditambah P ditambah L ditambah P. Nah, itu ada macam-macam, ya. Nah, ini anak-anak boleh pilih, ya. Tapi biasa digunakan adalah yang ini, ya. Kenapa? Karena perhitungannya lebih cepat perhitungannya, ya. Ini biasa digunakan yang pertama dan yang kedua. Kalau yang P tambah L tambah P tambah L ini biasanya dia manual ngitungnya. Jadi misalnya dimulai dari panjang. Anak-anak mau arah kemana? Itu kayak kalau kelilingnya P tambah ini seperti anak-anak sedang mengelilingi sendiri. Jadi anak-anak dari panjang, dari titik ini. Nih, anak-anak menjalani jalan sepanjang 3 cm. Terus anak-anak tambahkan lebarnya lagi, anak-anak menjalankan jalanan sepanjang 1 cm. Tadi 3 cm tambah 1 udah 4. Terus anak-anak jalankan lagi ke kiri, ke sini nih. Nih anak-anak bisa lihat pointer Bapak ke sini sepanjang 3 cm. Tadi udah 4 tambah 3 7. Nah, sekarang anak-anak jalanin lagi ke sini. Ke bawah. Ini ada lebar. Tapi anak-anak seperti berjalan di sini sampai ke titik utama di sini. Ya. Tadi berapa? Tadi udah 7 tambah 2. Ada 7 tambah 1, ya, karena lebarnya di sini dari sini ke sini 1, berarti 8. Nah, sama saja, ya. Nanti tergantung daripada soal, ya. Kalau soalnya tidak meminta anak-anak menggunakan dengan rumus, anak-anak bebas menjawab caranya. Tapi ketika nanti soalnya mengerjakan dengan rumus, ya, anak-anak harus menggunakan dengan rumus seperti perintah soal. Oke, itu saja penjelasan Bapak tentang ini. Jadi jangan dilupakan, ya. Kita coba berlatih dan semangat terus buat anak-anak.